Nama aku R E Z A A M A L I. Apakah pendidikan inklusi itu solusi? Menurut saya, pendidikan inklusi adalah solusi, yaitu solusi untuk para penyandang disabilitas, baik tunarungu, tunadaksa, tunawicara, dan tunagrahita. Mereka akan mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan yang layak. Walaupun ada keterbatasan, tetapi mereka memiliki kelebihan yang mungkin dapat diasah dengan adanya sistem pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi menurut para ahli yang pertama, yaitu menurut Hildegunde Olsen, pada tahun 2007, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, yang mencakup anak-anak penyandang cacat. Dan menurut Staub dan Peck pada tahun 2007, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Dan menurut saya, pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua. Maksudnya, semua anak tidak memandang fisik, intelektual, sosial, linguistik, dan keadaan lainnya. Mereka harus memiliki haknya masing-masing dalam mengenyam pendidikan yang layak, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Lalu ada pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selanjutnya adalah konsep dasar tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan rugi, serta netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama, prenatal. Prenatal atau sebelum kelahiran, yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Selanjutnya adalah neonatal. Nah, pada periode ini faktornya adalah anak lahir sebelum waktunya atau prematur. Selanjutnya ada lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, serta kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Selanjutnya ada postnatal. Nah, postnatal ini adalah setelah kelahiran. Kelainan pada postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin atau bakteri. Selanjutnya, perbedaan antara tuli dan tunarungu. Tuli atau tunarungu artinya adalah rusak pendengaran. Nah, tunarungu ini biasa disebut dalam medis. Tuli adalah biasa kita sebut di lingkungan sosial. Nah, perbedaannya, tunarungu adalah ketidakmampuan mendengar, tapi biasanya tuli itu adalah orang yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat, tetapi tidak bisa mendengar. Selanjutnya, tunarungu merupakan diagnosa medis. Tuli adalah sebutan sebagai sebuah identitas sosial. Nah, tunarungu ini terkesannya lebih diskriminatif karena sebutan tunarungu tersebut. Nah, kalau tuli itu biasanya lebih nyaman terdengar karena tuli ini sudah biasa dipakai di sosial. Gitu. Selanjutnya adalah cara saya sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi. Yang pertama ada strategi kooperatif dan strategi pengajaran yang diindividualisasikan. Nah, strategi kooperatif yaitu strategi yang paling efektif diterapkan pada kelompok murid yang memiliki kemampuan heterogen. Selain itu, guru harus memiliki kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, memiliki keterampilan untuk mengatur tempat duduk, dan pengelompokan anak, serta besarnya anggota kelompok. Selanjutnya, strategi pengajaran yang diindividualisasikan.
Nah, yang pertama pengelompokan siswa, pengaturan lingkungan belajar, dan persediaan pusat belajar. Nah, selanjutnya bagaimana cara saya dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus saya sendiri. Nah, cara saya sebelumnya kita ketahui bahwa tunadaksa itu berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tubuh. Nah, jadi tunadaksa ini keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang. Dan terdapat disfungsi. Nah, caranya adalah saya akan memberi perhatian lebih kepadanya dari teman-teman yang normal jika memiliki kesulitan dalam melaksanakan aktivitas. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi anak tunalaras. Jika dilihat dari gejala gangguan tingkah laku anak tunalaras, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ada social malicious children dan emotionally disturbed children. Nah, social maladjusted children yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Nah, kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Nah, kalau emotionally disturbed children, yaitu sekelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Nah, kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Jika saya sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana yang ingin saya buat untuk membantu kampus menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas, yang pertama saya akan membuat trotoar yang rata dengan tanah, sehingga memudahkan sebagian tunadaksa yang sulit melintasi trotoar. Selain itu, saya akan membangun lift untuk tunadaksa yang tidak bisa menggunakan tangga. Nah, selain itu juga saya akan menghadirkan seorang pengajar yang dapat menggunakan bahasa isyarat sehingga dapat berkomunikasi dengan mahasiswa saat proses pembelajaran.